wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Di dalam kitab Kutuful Falihin dijelaskan tentang babul khauf, bab menjelaskan tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang namanya takut? Di dalam Syarah Risalah, Asy-Syaikh Zakaria menyebutkan bahwasanya al-murad bil khauf adalah faz'ul qalbi min makruh yanaluhu. Takutnya hati dari sesuatu yang tidak diinginkan, au min mahbubin yafutuhu, atau tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, takut dari sesuatu yang menimpa atau sesuatu keinginan yang tak tertunaikan. Ya, takut dari sesuatu yang menimpa dan terlepas dari apa yang dicinta. Wah, begitu. Itu namanya al-khauf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa iyaya farhabun. Hanya kepadaku farhabuni. Maka kalian takutlah. Jangan takut kepada selain Allah. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu dibikin takut oleh Allah. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka setiap sesuatu tidak takut kepadanya. Orang yang takut kepada Allah, Allah bikin corona takut dengan dia. Orang yang tidak takut kepada Allah, maka corona berani sama dia. Jadi orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya, kalau kita takut kepada Allah, maka kita akan mendekat. Tapi kalau ada orang takut kepada manusia, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia akan lari daripada orang tersebut. Coba ente takut sama macan, ente deketin apa ente lari? Ente lari. Ente takut sama Hamzah, ente takut sama Hamzah, ente deketin sama ente lari? Ente lari. Lari lah, apalagi bawa golok. Gitu. Tapi kalau orang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan lari menjauh, tapi lari mendekat. Ya. Inilah perbedaannya takut kepada orang dicinta dengan takut orang yang dibenci. Kalau orang takut dengan orang yang dibenci, dia akan lari. Tapi kalau dia takut kepada orang yang dicinta, dia akan mendekat. Takut tertinggal, takut ditinggal, takut disia-siakan. Dia akan mendekat, ya begitu. Wa iya ya farhabun, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dengan jangan takut kepada yang lainnya. Ya. Man khafallah khafahu kullu syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka setiap sesuatu takut kepadanya. Ya, begitu. Wa qala ta'ala inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih, dahsyat. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan suatu kaum, penduduk kota, penduduk desa, penduduk negeri, sedangkan mereka zalim kepada Allah Subhanahu wa taala atau zalim kepada diri sendiri, ya, maka innahu alimun syadid, sesungguhnya ancaman Allah, perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyakitkan. Gitu. Biasanya pembalasan itu lebih dahsyat daripada perbuatan yang pertama. Ente nabok orang,
sekali. Balasnya bukan sekali. Ya, bisa bawa gerombolan. Ya. Ente nabok pelan-pelan. Ente ditabok balasnya kencang banget. Ya, biasanya pembalasan itu lebih dahsyat. Inna akhdahu alimun syadid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dahsyat. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, mewanti-wantikan kepada manusia. Apabila Allah Subhanahu wa taala marah kepada mereka, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan mereka. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Ini baru di dunia. Bagaimana kemarahan Allah Subhanahu wa taala di akhirat? Allah menjadikan suatu hari yang penuh dengan ketakutan, yaitu hari kiamat. Saudara lari daripada saudaranya. Dari anak lari daripada ibunya, lari daripada ayahnya. Ya, suami lari daripada istrinya, istri lari daripada suami. Anak lari daripada ayahnya. Ya, begitu. Karena mereka memiliki tanggung jawab sendiri yang wajib dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum min zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai manusia, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya goncangan hari kiamat sesuatu yang sangat dahsyat. Ya. Kalau ada gempa bumi, ya baru 6 skala Richter, ya, udah ketakutan. Apalagi 10, 20. Ini bukan 20 lagi. Ya, langsung dihancurkan, goncangan yang menghancurkan dunia. Bumi hancur. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ketika ada goncangan di hari kiamat, goncangan yang bagaimana? Goncangan yang bisa menyebabkan seorang perempuan yang menyusui lupa dengan anak yang disusuinya. Padahal kasih sayang seorang ibu tak terhingga. Tapi ketika ada goncangan tersebut, saking takutnya anaknya dibuang. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Yang hamil langsung keguguran, langsung lahirin, saking takutnya. Ya, yang takutnya lahirin. Gimana itu? Ketakutan yang sangat dahsyat. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau melihat manusia mabuk, padahal mereka tidak mabuk, sempoyongan. Ya, ke sono, ke sini, ya. Walakin adzaballahi syadid. Namun siksa Allah Subhanahu wa taala amatlah pedih. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang takut kepada Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan 2 surga. Ya, jannatun li aqidatihi wa ukhra li amalihi. 1 surga untuk akidah yang benar, kemudian yang satu lagi untuk amalannya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau jannatan ini karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban dan larangan. Ketika dia menjalankan kewajiban dapat 1 surga, dia menjauhi larangan dapat 1 surga. Berarti waliman khafa maqama rabbih jannatan, 2 surga. Ente takut sama Allah akan mendapatkan 2 surga, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Di dunia sebelum di akhirat, 2 surga. Ya, baiti jannati plus isi-isinya. Surga, syur. Jadi kalau ingin menjadikan atau memimpikan mendapatkan surga, 2 surga di dunia di akhirat, ya, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasalun. Satu sama lain saling bertanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka mengatakan kita ini dulu ya punya rasa takut ya, ketika di dunia. Famanallahu alaina wa qana 'adzabas samum. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kami dan menjaga kami dari siksa api neraka. Begitu. Inna kunna min qablu nad'uh. Sebelumnya ketika kita di dunia, kita memanggil kepada Allah, berdoa, ibadah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, yang maha banyak kasih sayangnya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannam yawma idzin laha sab'una alfi zimamin. Ma kulli zimamin sab'una alfa malakin. Yajurrunaha rawahu Muslim. Ini bab menjelaskan rasa takut. Kita ditakut-takutin sama corona takut banget. Ya, takut corona mematikan padahal la yadur wa la yanfa illa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala al-barru an-nafi'. Yang memberikan bahaya, yang memberikan manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan madarat, bahaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ditakut-takutin sama corona takut banget. Tapi ketika giliran ditakut-takutin sama neraka biasa. Siapa itu? Itulah manusia. Siapa? Kita. Ya, kita. Kata orang, bukan kita Ustaz, lu aja. Lu aja. Kita, manusia. Bagaimana? Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita bagaimana sih jahanam bergejolak di hari kiamat. Yu'ta bi jahannam yauma idzin, pada hari kiamat didatangkan api neraka jahanam. Ya, neraka jahanam bergejolak, marah, ya, mencari mangsa. Siapa yang akan diterkam oleh jahanam tersebut? Laha sab'una alfam zimamin. Neraka jahanam ketika buka, maksudnya apa namanya? Kan neraka jahanam selama ini ya tertutup, nggak diberikan mangsa. Ya. Nanti di hari kiamat dibuka ini neraka jahanam, marahnya, waduh, ente tahu apa namanya itu? Apa itu? Bukan. Yang marah itu apa? Header. Banteng. Ingatnya header dulu. Banteng. Ingatnya header dulu. Marah-marah kan ya? Kan kalau apa namanya? Apalagi kalau bulan haji kan? Sapi kalau marah ditarik sebanyak-banyaknya. Ya, begitu. Kalau menyembelih aja ditarik beberapa orang, ada yang 3 tali, ada yang 2, ada yang banyak. Ya. Sesuai kekuatan sapi tersebut. Ya, ini di hari kiamat neraka jahanam dikerangkeng, ditali dengan sab'una alfi zimam, 70.000 ya tali kekangan. 70.000 tali kekangan, bukan 7.000, bukan 7, bukan, tapi 70.000 ya, tali kekangannya. Ya 70.000, berapa banyak tuh? Ma'kulli zimamin sab'una alfa malak yajurrunaha. Setiap satu daripada 70.000 tali itu ditarik oleh 70.000 malaikat. 70.000 kali 70.000 berapa itu? Nah, itu jumlah malaikat yang menarik, yang mengendalikan neraka jahanam. Malaikat nggak selemah manusia. Manusia lemah. Ya. Malaikat kuat.
meskipun malaikat kuat, tetap ya masih menggunakan 70.000 malaikat ya setiap satu tali kekangnya ya untuk menarik neraka jahanam supaya nggak liar. Ya, terus bagaimana kalau seandainya orang yang masuk dalam neraka tersebut kayak orang marah, benar-benar marah. Api bisa marah, bisa marah. Gimana tuh? Bakarnya tuh. Gitu ya. Subhanallah. Nggak enak orang masuk neraka tuh nggak enak. Ya, beneran nggak enak. Nggak enak. Parah, panas. Ya, api dunia aja panas banget. Nggak kuat. Apalagi api neraka. Api neraka. Begitu. Ya jurunaha narik. Jangan sampai liar itu neraka jahanam. Ya, gimana itu neraka jahanamnya? Ya, masuk habis sudah. Panas, nggak enak. Panas. Kente kalau di dunia aja, ya belum nggak ada panas, nggak ada api, tapi dipanasin aja ngep. Ya. Ini bagaimana? Neraka jahanam, ya, yang panasnya, yang apa namanya, kekuatannya dipegang oleh malaikat seperti itu, dikekang oleh malaikat 70.000 malaikat per talinya, padahal ada 70.000 tali lagi. Begitu, kuat. Nah, neraka jahanam itu untuk siapa? Neraka jahanam itu untuk menyiksa orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim yang bermaksiat, yang belum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala perlu dibersihkan terlebih dahulu di situ. Ya. Perlu dibersihkan terlebih dahulu di situ. Wa 'an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahwana ahli an-nar 'adzaban yaumil qiyamati la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamayhi jamratan yaghli minhuma dimaghuhu ma yara anna hadan ashadd minhu 'adzaban wa innahu lahwanhum 'adzaban muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan saya mendengar langsung daripada Rasulullah SAW bersabda, inna wa ahlin nar, sesungguhnya paling ringan-ringannya penduduk neraka, azaban siksanya yaumul kiamah pada hari kiamat, paling ringannya siksa yang diterima oleh penduduk api neraka di pada hari kiamat adalah larajulun, adalah seseorang baik itu laki-laki maupun perempuan. Apa siksaannya? Yudha'u fi akhmasi qadamaihi, diletakkan di telapak kaki orang tersebut jamratani, ada 2 bara, yaghli minhuma dimaghuhu, yang ketika diinjakkan ya di bara api tersebut ya maka mendidihlah otaknya. Perlu kita ketahui bahwasanya penduduk neraka, orang di akhirat nggak kecil seperti kita. Ya, yang tingginya 2 meter paling tinggi. Ya, beratnya paling 100. Itu gede banget. Ya, tapi penduduk api neraka itu besar. Ya. Yang 1 gigi gerahamnya aja seperti gunung Uhud. 1 gigi geraham. Seperti gunung Uhud. Gede banget kan? Satunya, padahal ente punya gigi berapa? 18 kan? 18 dewasa. Berapa emang? Lo gak pernah sekolah lo ya? Gak pernah ngitung, gak pernah paham. Begitu. Nah, itu 1 giginya gunung Uhud. Kepalanya seberapa? Gede banget kan? Ya. Nah, itu paling ringan-ringannya siksa api neraka bagi seseorang, paling ngantuk-ngantuk kalau ngaji, ya, gitu.
Coba disumut pakai api coba. Begitu. Diberikan 2 sendal. Kasih sendal hadiah. Ya. Hadiah sendal. Ketika dipakai sendal tersebut, kakinya nempel langsung seketika. Kepalanya mendidih. Gede banget. Ya, begitu. Padahal orangnya gede, ya, saking panasnya itu api neraka, ya Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Ya. Jaga diri kalian, keluarga kalian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia disiksa seperti itu, dia menyangka ma yara ana hadan asyaddu minhu adzaban. Dia berkeyakinan tidak ada orang yang lebih dahsyat siksanya daripada dia. Padahal kata Rasulullah, wa innahu lahwanhum adzaban, padahal ini siksa paling ringan. Ya. Ma yara anna hadan asyaddu minhu adzaban. Dia tidak melihat ada orang yang lebih dahsyat siksanya daripada dia. Ya. Padahal kata Rasulullah, ini baru paling ringan-ringannya. Baru paling ringan-ringannya seperti itu. Gitu. Kalau yang ngantuk gimana? Jadi kalau orang ngantuk nggak bisa lagi. Ya di neraka nggak ada orang ngantuk, masih susah terus. Ya, nggak sempat untuk ngantuk. Ya. Kalau di halakoh ngantuk-ngantuk, biarin. Ntar di sana gimana? Begitu. Wa innahu lahwanhum adzaban, paling ringan-ringannya siksa seperti itu. Ya. Ada orang takut dari api neraka, tapi tidak mau berlari. Ada orang suka dengan surga, tapi tidak mau mengejarnya. Faham? Ada orang takut dari api neraka, dia dikejar oleh api neraka, tapi nggak mau lari. Ada orang menginginkan surga, tapi tidak mau mengejarnya. Ya, tidak mau mengejarnya. Ini sesuatu yang menakjubkan, yang mengherankan. Kalau ente mau mendapatkan kenikmatan surga, cari, lari, temui, ya, gapai daripada kebahagiaan tersebut. Ente mau lari daripada api neraka, lari sejauh-jauhnya. Jauh, lari. Gitu. Wa an Samurah bin Jundub, diriwayatkan dari Samurah bin Jundub. Samurah bin Jundub ini siapa? Dalam riwayat Samurah bin Jundub ada mengatakan para ulama kakek moyangnya pengarang kitab Safinatun Najah. Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair. Bin Sumair itu kembali kepada Samurah bin Jundub ini. Kayaknya begitu. Kayaknya begitu. Dalam tulisan Habib Salim bin Jindan ada satu tulisan atau kertas gitu, nasab sahabat ini Samurah bin Jundub ini, nasabnya Syekh Abdullah bin Sumair. Abdullah kemudian terus sampai Samurah bin Jundub. Sehingga disebut dengan bin Sumair. Ada makna seperti itu. Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala, menjelaskan tentang pedihnya siksaan api neraka. Minhum man ta'khudhuhun nar ila ka'baih. Ada sebagian daripada manusia yang ketika disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ta'khudhuhun nar. Ya, disiksa, diambil. Maksudnya di ta'khudhuhun nar itu berarti dicelupkan di api neraka, ya, yang sampai kepada kedua mata kakinya. Wa minhum man ta'khudhu ila rukbatayhi, ada yang sampai kepada lututnya. Wa minhum man ta'khudhu ila hujjatihi, ada yang sampai pinggul atau pinggangnya. Wa minhum man ta'khudhu ila tarqwatihi, ada yang sampai kepada leher, namanya tarqwah. Begitu. Tergantung amalan orang tersebut. Semakin banyak maksiat, semakin banyak pula serem pula
siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia belum tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi tobat, ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan. Itu siksaan api neraka. Ya, sesuai amalannya. Ya, begitu. Ada lagi lewat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ya'raqun nasu," berkeringat manusia di hari kiamat. Berkeringat. Hatta yadhhaba 'araqum fil ardi, sehingga keringatnya itu menembus ke bumi 70 dhira'. Ya. Tanah kalau ada hujan, ya kan menyerap. Ada keringat diserap oleh bumi 70 dhira', serapannya. Setelah diserap itu penuh. Coba ente nyiram air ke tanah, siramin, kan menyerap itu. Kan nanti ente lihat ada batasnya kan. Ini batasnya itu 70 dhira'. Ketika sudah penuh basah semuanya, air itu akan kemana? Ke atas kan? Karena sudah penuh. Ya, ini orang di hari kiamat keringatan terlebih dahulu di atasnya ini, permukaan bumi. Kemudian diserap itu keringatnya sampai 70 dhira'. Ini dhira'. 70 dhira'. Ya, 70 dhira'. Ya. Kemudian setelah 70 dhira' penuh, maka masih luber. Masih ada lagi. Hatta yadba'arhum fil ardi 70 dhira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Kemudian ikan ya kepada mereka sehingga sampai kepada telinga mereka. Ya, dalam riwayat tadi yang sampai telapak mata kakinya, lututnya, pinggulnya ya, atau pinggangnya, ada yang sampai dadanya, sampai lehernya, yang ketutupan daripada keringat tersebut. Keringatan. Ya. Keringat dingin kan kalau rasa takut gimana? Gemeteran, takut. Ya, begitu. Ini ada gemeterannya, rasa takutnya, kemudian panas. Enggak enak. Ada daripada mereka alladzina yadkhulunal jannata bighairi hisab. Kelompok daripada umat Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab, tidak melewati hal-hal yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagian daripada mereka. Kemudian dapatkan Abi Barzah. Bahwasanya Rasulullah SAW belum bersabda, siapa itu Abu Barzah? Nadhlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan hadis daripada Rasulullah 46 hadis. Beliau meninggal di kota Basrah dan mengatakan di Khurasan pada tahun 60 Hijriyah atau 64 Hijriyah. Ada sahabat yang namanya Abi Barzah, ya, Nadhlah bin Ubaid al-Aslami. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama abdin. La tazulu, tidak bergeser. Apa yang tidak bergeser? Qadama abdin, dua telapak kaki seorang hamba. Hatta yus'ala an umrihi, sehingga ditanya dari umurnya. Fima afnah, dalam hal apa dihabiskan umur tersebut. Ya. Umurnya dihabiskan untuk apa? Umurnya dihabiskan untuk apa? Ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 20, 30, 40, 50, 70, 100. Ya, semakin banyak umur, semakin banyak hitung-hitungannya sama Allah Subhanahu wa taala.
Untuk apa umur tersebut dihabiskan? Ya. Apakah untuk tidur? Untuk ngantuk? Untuk belajar? Untuk mencari dunia? Cari tahta? Ya. Wa an ilmihi fima fa'ala fi. Ditanya juga ilmunya. Fima fa'ala fi. Untuk apa? Ya, dalam amalan apa dilakukannya? Apakah dia sesuai dengan ilmu yang diketahui, dia mengamalkan hal tersebut? Ya. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wazan. Wa an malihi fi min aina iktasabu wa fi ma anfaqahu. Ditanya juga hartanya. Ya, dari mana dia mendapatkannya dan kemana diinfakkannya. Harta dari lo dapat dari mana? Untuk lu keluarkan kemana? Ya. Abal mal illa min haitsu dakhal. Harta itu tidak mau keluar kecuali dari mana dia masuk. Kalau masuk dari hal yang halal, maka keluarnya pun halal. Kalau masuk dari haram, maka dikeluarkan untuk yang haram. Datang dari yang syubhat, keluar untuk yang syubhat. Jadi abal mal illa min haitsu dakhal, dari mana didapatkan harta tersebut, disitulah harta digunakan. Wa an malihi min aina iktasabu, dari mana mendapatkan harta itu. Ya. Wa fi manfaqahu, untuk apa dia diinfakkan? Dikeluarkan untuk apa? Apakah untuk ketaatan? Membangun masjid, pesantren, madrasah, majelis ta'lim, ataukah dia gunakan membangun bar, ya, atau tempat-tempat prostitusi, masalah. Untuk apa? Ya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an jismihi fima ablah. Ditanya juga badannya digunakan untuk apa? Fima ablahu, dalam hal apa ablahu dia menghancurkannya, membinasakannya, ya, menggunakannya. Apakah untuk taat ataukah untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menanyakan apa yang dititipkan kepada kita. Umur titipan dari Allah, ilmu titipan dari Allah, harta titipan dari Allah, kesehatan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa memiliki. Ya, karena memang inna lillah. Kita ini miliknya Allah. Ya, semua yang kita dapatkan ini miliknya Allah Subhanahu wa taala, hanya kita ketitipan. Ya. Wa inna ilaihi raji'un, dan apa yang kita dititipkan tersebut, ya, akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang beruntung, dijaga kita daripada siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.